Seorang mukmin itu sempurna ibadahnya kepada Allah ketika didasari 3 pilar utama. Cinta, takut, dan harap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia, yang mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di dunia sekaligus dimasukkannya kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang ditakdirkan masuk surga. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bentuk-bentuk ridho yang disunnahkan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bentuk ridho yang diharamkan, sehingga kita perlu untuk menghindari dan menjauhinya. Qala Ibnu Taimiyah, disebutkan dari Ibnu Taimiyah, beliau berkata rahimahullah, fi anwa'ir ridha bil qadha, terkait dengan ridho kepada takdir. Wa tsalitsu ar-ridha bil kufri wal fusuqi wal isyani fa hadza ma'siyatun. Yang ketiga, bentuk ridho kepada takdir yang diharamkan itu adalah ridho dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan ridho semacam ini termasuk kemaksiatan. La yu'maru birridho bihi, seorang manusia itu tidak diperintahkan untuk ridho dengan hal-hal yang semacam itu. Balil insanu ma'murun bi bughdhihi wa sukhtihi, bahkan manusia itu diperintahkan untuk membencinya dan murka terhadap ridho yang seperti itu. Fa innallaha la yuhibbuhu wa la yardha. Karena hal-hal tadi, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, itu semuanya adalah bagian dari yang tidak dicintai Allah dan tidak diridhai. Sehingga tidak boleh kita ridho dengan hal-hal semacam itu. Ya. Jadi seandainya seseorang itu minum khamr dan dia melihat saudaranya minum khamr, maka kewajiban dia adalah tetap melarangnya meskipun dia sendiri minum khamr. Artinya nggak boleh ridho dengan kemaksiatan itu. Jadi dia sedang bermaksiat, dia lihat saudaranya bermaksiat, maka kewajiban yang paling utama adalah menghalangi saudaranya dari bermaksiat meskipun dia sendiri berbuat maksiat. Menunjukkan bahwa untuk mengingatkan terkait dengan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak nunggu kita harus baik dulu, nggak. Karena itu perintah Allah, maka kita kerjakan saat itu meskipun kita sendiri masih melakukan kemaksiatan.
Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Maka statement ketika kemudian mendapati peringatan dari orang lain bahwa kita melakukan kesalahan, kemudian diingatkan itu, kowe cek koyo ngono. Itu kalimat yang menyimpang. Kalau kita seorang mukmin, ketika kita salah diingatkan, harusnya terima. Ya. Kadang-kadang kan ada sebagian kita justru kayak gitu ya. Kalau diingatkan bahwa kita salah gitu, itu kadang-kadang, wong kok orang ngoco, gitu misalnya. Ya. Kenapa? Jarkoni. Ya. Ujar orang lakoni gitu maksudnya. Iso ngajar orang iso nglakoni. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian, bahwa bahkan secara perintahnya, meskipun saat itu kita sedang melakukan kemaksiatan, tapi kita melihat saudara kita melakukan kemaksiatan yang sama, kewajiban kita adalah melarang dia. Itu kewajibannya, karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini disebutkan di dalam hadis dari Al-Urs bin Amirah Al-Kindi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Idza umilatil khati'atu fil ardi, kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha, wa man ghaba anha faradhiyaha kana kaman syahidaha." Jika ada satu kesalahan di muka bumi dilakukan, ya, maka mereka yang menyaksikannya kemudian membencinya atau tidak menyukainya, tidak ridho terhadapnya, kaman ghaba anha, seperti orang yang tidak menyaksikannya. Artinya dia terlepas dari dosa, ya. Wa man ghaba anha faradhiyaha, tapi berbeda dengan orang yang tidak menyaksikan kemaksiatan tapi ridho dengan kemaksiatan itu, kana kaman syahidaha, maka ia hukumnya seperti orang yang menyaksikan kemaksiatan itu. Padahal menyaksikan kemaksiatan mendapatkan dosa sebagaimana yang melakukan kemaksiatan. Itulah kenapa kemudian orang yang melihat kemaksiatan kok diem aja, nggak ada benci, nggak ada apa, cuek aja, itu disebut oleh Nabi sebagai apa? Syaitonun ahros, setan bisu. Jadi aslinya setan, kun orang ngomong. Ini juga bagian dari yang penting untuk dihati-hati, ya. Ar-Rabi bin Anas rahimahullah mengingatkan, maktubun fil kitabil awal, man radhiya ayyu sallah falan yakbalullahu amalahu madama kadzalika. Sungguh telah ditetapkan di kitab yang pertama, man radhiya ayyu sallahu falan yakbalullahu amalahu madama kadzalika. Barang siapa yang ridho Allah itu dimaksiati, maksudnya ada yang berbuat maksiat kepada Allah kok dia ridho, maka Allah tidak akan menerima amalannya selama dia melakukan hal seperti itu. Maksudnya selama dia ridho kepada kemaksiatan yang dilakukan tadi itu, maka Allah tidak akan pernah menerima amalan. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Apalagi hari ini atas nama hak asasi banyak yang kemudian melihat orang melakukan kemaksiatan diem, nggak berani ngomongin, nggak berani negur, nggak berani mengingatkan, nggak berani menasihati, ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitabnya ini, walil asaf, dan sangat disayangkan, fakatsirun minan nasil yaum yardawna bil muharramat wa yuwafiquna 'alaiha. Sangat disayangkan banyak dari manusia hari ini justru ridho dengan yang diharamkan, dan bahkan mereka menyetujui dan mensupport hal itu. Wa in lam yakunu yusyarikuna fiha, meskipun dia sendiri tidak ikut melakukannya. Contohnya apa? Lihat pacaran diem aja. Pacaran itu haram, Pak. Wong belum halal. Kalau sudah halal baru boleh.
Ini penting untuk dicatat ini. Jadi kalau misalnya ada yang pacaran, itu haram. Mahram bukan, halal juga bukan, haram, Pak. Ini penting untuk diperhatikan. Wong udu sopo-sopo nih. Ya. Dinikahi enggak, mahramnya juga bukan. Berarti apa? Haram. Kalau istri itu halal. Dan ini penting untuk diperhatikan. Dan kalau kemudian ridho terhadap seperti itu hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Berdosa juga. Sedangkan hari ini banyak orang tua yang justru kayak gitu, Pak. Justru isin kalau misalnya anak eran duwe pacar. Disebutnya ora payu. Ini bagian dari yang juga penting dan harusnya diperhatikan oleh para orang tua. Harusnya kita yang malu sama Allah kalau ternyata anak kita mendapatkan pasangan dengan cara yang tidak benar. Dan laki-laki itu kalau gentle memang serius, Pak. Nembungnya udah maring anake, maring bapake. Itu kalau emang serius. Kalau wanine gur maring anake, jempute nyumput-nyumput, engko anake sing mara ngono, ya. Itu enggak gentle itu. Laki-laki pengecut itu. Perlu ditanyakan ke laki-lakiannya. Lu serius, Pak? Lanang yo wani nembung, lanang kok ora wani nembung. Ya. Ora wani nembung, Pak. Tanya beneran ini. Perlu ditanyakan ke laki-lakiannya. Saya itu dulu, Pak, nembung itu, saya datang sendiri dulu. Pokoknya kalau saya belum boleh, saya nggak ngomong orang tua. Saya pernah ke Pekalongan, pernah ke Purwokerto, hanya untuk nembung, Pak. Padahal rumah saya di Solo. Waktu itu saya kerja di Jakarta. Jauh-jauh hanya untuk nembung. Oleh ya, saya sampaikan ke orang tua, kalau nggak boleh, yo wes golek liyane. Gitu aja loh. Lanang kok bingung. Lanang ki payune mergo lanang, Pak. Udu mergo ganteng. Hari ini banyak orang yang ganteng tapi dipertanyakan lanangi. Lu kan saiki sing disenengi anak-anak remaja putri itu kan opa-opa Korea itu kan, yang kelaki-lakiannya dipertanyakan. Ya. Ketoke lanang ning kok ayu, ayu kok lanang, ngono maksudnya. Ini kan masalah ini, ya. Penting untuk dihati-hati ini. Ingat, antum itu laku itu karena laki-laki. Itulah lika-liku laki-laki. Antum itu lakunya karena laki-laki. Kalau nggak laki-laki nggak laku, Pak. Ya. Kita itu mahalnya karena asli laki-laki itu. Laki-laki tulennya itu yang mahal. Ini bagian dari yang juga penting. Kalau nyari yang ganteng banyak, Pak. Tapi yang jadi masalah itu dipertanyakan ke laki-lakiannya tadi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Jadi jangan sampai kita ridho melihat seperti itu. Kalau emang mau, ya sudah nikahin aja, nggak usah lama-lama. Ngapain pakai lama-lama? Kalau emang serius, nikah. Kalau belum mau nikah, itu berarti belum serius, Pak. Kalau memang jodoh nggak akan kemana kok. Ya. Mau sudah terpisah pulau juga ketemu juga. Kalau emang jodoh nih. Ya. Tapi kalau belum jodoh ya gun dolanan rono rene bar kuwi tinggal lunga rabine karo wong liya. Ini bagian dari yang juga penting, jangan sampai nanti witing tresno jalanan ora ono liya. Ini bagian dari yang harusnya diluruskan ini. Bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Jadi seorang mukmin itu adalah orang yang menempuh jalan yang benar, melakukan cara yang benar untuk meraih sesuatu yang benar. Dan itu seorang mukmin. Bukan berarti kemudian yang diraih benar tapi caranya salah, tidak boleh, Pak. Ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan karena Islam itu memperhatikan kebaikan dalam setiap hal. Bahkan Allah sendiri menyebutkan di dalam sebuah hadits qudsi, di dalam sebuah hadits Nabi SAW menyebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bersyukur yang namanya jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu baik, bagus, ya,
dan mencintai hal-hal yang bagus tadi, yang terlihat baik tadi. Dan itu penting untuk diperhatikan, baik dalam segala hal, baik akhlaknya, baik penampilannya, baik tutur katanya, baik caranya, baik hasilnya, baik cara untuk mendapatkan hasilnya. Bahkan di dalam Islam tuh kalaupun sesuatu itu halal, tapi kalau diambilnya dengan cara yang tidak baik, jadi haram, Pak. Contoh mangga, itu halal atau enggak? Halal. Para ulama seluruh dunia sepakat namanya mangga itu halal, Pak. Tapi kalau ngambilnya dengan cara nyolong, jadi haram. Ini penting untuk diperhatikan ini. Ya. Bahkan sesuatu yang halal saja, ketika cara mengambilnya dengan cara yang haram, maka dia jadi haram. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Jadi yang haram itu bukan hanya babi saja, tapi mangga yang diambil dengan cara dicuri juga haram. Bukan berarti karena mangga halal terus boleh dimakan, walaupun cara ngambilnya dengan mencuri, tetap tidak boleh. Abdullah bin Mubarak itu lahir dari seorang ayah, Pak, hanya gara-gara gigit apel saat kelaparan, ya. Ketika kemudian menemukan apel itu di pinggir sungai. Jadi dia kelaparan, mencari sungai, minum air. Nggak sengaja lihat apel karena saking laparnya. Dia refleks aja tuh ambil apel, digigit. Setelah digigit baru dia sadar sudah ketelan tadi itu. Baru satu gigitan sudah ketelan, Pak. Baru dia sadar, astagfirullah, ini apel bukan punya saya. Akhirnya dicari itu, ditelusuri sungai itu sampai ketemu kebun apel. Lalu kemudian akhirnya dicarilah siapa pemiliknya dan ketemulah ada sebuah rumah pemiliknya yang kemudian didatangi oleh Mubarak tadi, bapaknya Abdullah bin Mubarak. Ketika kemudian didatangi ditanya, apakah pohon apel yang di pinggir sungai itu milik Anda? Iya. Sesungguhnya tadi saya menemukan apel di pinggir sungai dan saya sudah menggigitnya. Aku datang ke sini memintamu agar engkau menghalalkannya. Satu gigitan, Pak. Nah kalau kita ini dulu kadang-kadang waktu masih kecil ini bukan sak gigitan lagi, sak kaos, Pak. Jadi kaosnya diginikan itu buat ngantongi itu bawa lari. Kadang-kadang nggak sengaja nyangu kresek, ya kan? Ini masalah ini. Bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Enggak jambu, enggak pelem dulu itu kan. Ya, apalagi blimbing wuluh lho, Pak, juga diambil coba. Padahal asem tuh. Ya. Jambu mete, jenengan tahu jambu mete itu kan rasanya sepet, Pak. Orang enggak ada manis-manisnya itu. Yo ada sedikit ya. Tapi sepetnya luwih akeh maksudnya. Ya. Itu kadang-kadang jauh-jauh hanya mencari pohon jambu mete tadi itu untuk diambil jambunya. Walaupun kadang-kadang sebagian jambunya nggak dimakan, cuma diambil metenya aja tuh, dibakar, engko dipecah gitu kan, nanti diambil metenya dimakan. Wis tahu, Pak? Kalau wis tahu ketok tuweke, Pak, maksudnya. Zaman semono ya. Kalau anak-anak sekarang mana tahu jambu mete, lihat pohonnya aja kayaknya belum pernah ya. Ya. Ini bagian dari yang juga penting. Sekarang ini wit kluwe gitu ya. Kok kluwe sih apa? Apa yang dipecel itu loh, Pak? Apa namanya? Melanding. Ya. Itu sekarang udah jarang. Jambu mete, terus apalagi pohon kapuk. Pohon kapuk kan sekarang udah jarang juga. Dulu itu banyak tuh, pohon randu, pohon kapuk ya. Yang kalau asal kita ke kebun orang aja itu udah banyak. Kadang-kadang kapuknya pada jatuhan buat mainan itu ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Mauni, tapi mauni masih banyak ya. Dan ini bagian dari yang juga harusnya kita jadikan sebagai perhatian. Dulu Mubarak tuh sampai datang untuk meminta kehalalan tadi. Tapi kata tuannya enggak. Kamu enggak akan saya halalkan sampai kemudian kamu mau menikahi anak saya. Seneng orang?
boleh dihalalkan apelnya tadi dengan catatan mau menikahi anaknya. Kalau anak muda sekarang, siap-siap. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Anak saya itu tuli, buta, bisu. Nah, setelah kerungu itu gelem apa ora, Pak? Ini masalahnya. Ya. Setelah dengar kayak gitu tuh mau nggak itu? Kalau apa namanya? Kalau cuma sekedar suruh nikahi anaknya mungkin mau aja gitu kan. Tapi karena sudah dengar bahwa anaknya tuli, bisu, buta, akhirnya dia dengan berat hati daripada nanti masuk neraka, mending apa namanya sengsara di dunia nggak apa-apa lah gitu kalau bagi dia. Akhirnya dia nikah itu. Giliran sudah dinikahi Pak, ternyata tidak seperti yang diomongkan bapaknya tadi. Wah, anaknya ayu, ya, kemudian apa istilahnya bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Setelah kemudian didapati kok nggak seperti ini benar yang ini anaknya gitu. Kan tadi bilangnya tuli, bisu, buta. Sedangkan ini nggak seperti itu. Kata bapaknya, iya, anak saya itu tuli, maksudnya tidak pernah mendengar yang buruk. Anak saya itu buta, maksudnya tidak pernah melihat yang buruk. Dan lisannya itu bisu karena tidak pernah mengucapkan yang buruk. Dan aku yakin engkau adalah pemuda yang nggak pernah memakan yang haram. Makanya engkau aku pilih untuk menjadi menantuku. Nah, itu Pak. Sing apik ki oleh sing apik. Ya. Jadi jangan cari apik tapi di Facebook. Itu cuman fotone tok sing apik, Pak. Asline rung mesti. Ini penting untuk diperhatikan. Golek sing apik ya aja ning pasar. Wong kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pasar ki tempatnya setan. Pasar itu. Bukan berarti seneng pasar setan, bukan. Pasar itu tempatnya setan. Sebagaimana kamar mandi itu tempatnya setan. Yang ke pasar ya bisa setan, bisa manusia maksudnya. Masing-masing apa namanya berlaku sesuai dengan apa yang kemudian digariskan atau ditetapkan oleh Allah tadi. Tapi itu harusnya menjadi perhatian kita. Ya. Bagaimana kemudian yang baik itu Allah akan pertemukan dengan yang baik. Al-khabithina lil khabithat wat thayyibina lit thayyibat. Yang buruk itu untuk yang buruk, yang baik itu untuk yang baik. Dan itu sudah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagian dari yang harusnya diperhatikan oleh setiap mukmin itu jangan hanya terkecoh dengan casing, Pak. Kalau cuma terkecoh sama casing nyesel nanti. Ya. Sebagaimana kita terkecoh sama HP casingnya doang. Dalamnya ternyata ya kelihatannya dari luar iPhone, dalamnya Xiaomi. Kira-kira gimana, Pak? Padahal tukune larang. Ya. Casingnya iPhone, jerone Xiaomi misalnya. Ya, yang kalau Xiaomi itu kalau second ya 900.000 1 juta dapat. Lah kalau iPhone second ini cek larang, Pak. Masih 4 juta, 3 juta ke atas. Kira-kira nyesel nggak ketika kemudian kita beli kelihatan luarnya iPhone, jerone Xiaomi. Ya. Lah itu juga ketika kemudian kita milih sesuatu itu bukan karena Allah. Gur ketok casing tok apik kuwi mau, Pak. Ya. Jangan salahkan kalau nanti nyesel. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Karena Nabi SAW memerintahkan kita kalau kemudian kita itu memilih fakhtar bidzatid. Pilihlah yang punya agama. Taribat yadak, kata Nabi SAW, maka tanganmu akan selamat. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Di sini disebutkan, fayara rajulul khabith wal fasad fi ahlihi wa huwa radin bidzalika. Ada seorang laki-laki yang melihat keburukan dan juga kerusakan di rumahnya pada istri dan anaknya, tapi dia ridho dengan hal itu. Istrinya nggak sholat, ya biasa baik, ya kan? Anaknya nggak sholat, ya biasa aja. Alasannya masih anak-anak. Padahal kalau wis SD, wis sudah bukan anak-anak lagi, Pak. Apalagi wis gerang, wis SMP atau wis SMA, wis balik,
itu sudah bukan anak-anak, Pak, meskipun mereka anak kita. Lu anak kita itu mbok sampai wis rapi yo dianggap anak. Ini penting untuk diperhatikan. Nabi perintahkan anak-anak kita untuk diperintahkan sholat itu di usia berapa? 7 tahun. 7 tahun itu kelas 1 SD, Pak. Jadi jangan bayangkan kelas 3, kelas 4 itu cilik, wis gede. Itu sudah 10 tahun, 9 tahun itu yang kalau nggak mau sholat harus dipukul. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu asyri sinin. Yang masih boleh dianggap anak-anak itu kalau masih belum SD. TK, anak-anak, ya emang namanya aja taman kanak-kanak. Ya memang kanak-kanak, Pak. Ya. Ya member itu masih dianggap anak-anak. SD sudah bukan lagi anak-anak. Ya. Harus sudah mulai diajarkan bersuci, bagaimana cebok sendiri, ya. Bagaimana kemudian bersuci dengan menggunakan air yang benar, bagaimana bersucinya itu bersih, ya. Bagaimana berwudu dengan baik, ya. Bagaimana kemudian kalau dia mandi itu mandinya juga bersih, ya. Itu bagian dari yang harus diajarkan kepada anak-anak sebelum mengajarkan kepadanya sholat. Padahal umur 7 tahun itu sudah harus diperintahkan untuk sholat. Berarti kan kudu wis iso wudu, Pak. Lawang wudu itu syarat sah sholat. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Sehingga itu bukan hal yang sepele untuk diabaikan. Fayardhu libnatihi an tuhaditsa syabab. Seperti tadi misalnya anak perempuannya ngobrol sama laki-laki diem aja. Istrinya ngobrol sama laki-laki lain sampai pegang-pegangan diem aja. Ya. Itu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Pitik, Pak, pitik. Ya. Ayam itu. Kalau ada 2 jago, 1 betina, apa yang dilakukan si jago? Tarung, Pak, lanang tenan itu. Lanang tenan itu begitu. Ya. Itu 2 jago, 1 betina, 1 babon. Mesti padu, Pak. Lah kok ini ada laki-laki sudah punya istri, istrinya ngobrol sama orang lain kok biasa aja. Nggak ada greget apa-apa gitu. Ya. Itu jangan-jangan sudah hilang laki-lakinya itu. Ini bagian dari yang juga penting. Lanang itu ya kudune nesu, Pak. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Itu bentuk ghirah, bentuk kecemburuan yang diperintahkan itu. Tidak boleh kemudian ridho dengan ketika istrinya melakukan kemaksiatan atau anak perempuannya melakukan kemaksiatan tadi, kemudian kita biasa aja. Itu cuman ngobrol, Pak, apalagi kalau sampai digawa lunga, boncengan karo wong liya. Ya. Angger lanang tenan itu kudune kemropok, Pak. Kemropok itu apa? Emosi, ya. Harusnya itu lanang tenan itu baru. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Lihat anaknya nggak pakai jilbab, istrinya nggak pakai jilbab, keluar rumah biasa aja. Itu perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya itu. Dan ini penting untuk diperhatikan. Karena wanita dalam Islam diperintahkan untuk menutup auratnya, dan rambut itu termasuk aurat. Ya. Ini penting ini. Wa yardhu li zaujatihi al-khuruj mutabarrijah biduni hijabin bismit tafattuh. Ada yang kemudian ridho anaknya ngobrol sama laki-laki dengan alasan kebebasan. Ada yang ridho istrinya keluar dandan, nggak pakai penutup aurat, ya. Nggak pakai jilbab, dengan istilah terbuka, keterbukaan. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Bal ba'duhum yardho libnihi asyab ayyaf jurama al khodimah tahta sam'ihi wa basarihi. Bahkan ada yang melihat anak laki-lakinya itu melakukan kemaksiatan bersama dengan pembantu perempuannya di depan matanya dan dia diem aja. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Wa ba'dhu haula'i alladzina yusammuna anfusahum bil mutsaqqafin
yardawna bi anwa'il kufr tahta syiari kupulit tarfil akhir. Ya. Dan mereka yang mengaku berpendidikan, mereka yang mengaku berpandangan moderat, ridho dengan kekufuran sebagai bagian dari syiar toleransi. Toleransi itu bukan kemudian ridho dengan kekufuran, Pak. Toleransi itu tidak menyalahkan orang lain yang masih kafir, tapi kita nggak boleh ridho dengan kekufurannya. Seorang muslim itu nggak boleh ridho dengan kekufuran. Dan ini bagian dari yang juga penting. Kalau ada kesempatan kita ajak mereka untuk masuk Islam, itu baru kemudian yang dibenarkan. Ya. Wa ba'dhum yardha bil bid'ati tahta syi'ari tasamuh wa takrib. Bahkan ada di antara kaum muslimin itu yang ridho dengan berbagai macam bentuk hal-hal yang menyimpang dari syariat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dengan alasan tasamuh, istilahnya semacam toleransi tadi juga, dan juga bentuk pendekatan. Padahal namanya pendekatan di dalam Islam, pendekatan dalam dakwah, itu tidak menggunakan hal-hal yang diharamkan. Bahkan para ulama mengingatkan untuk tidak menggunakan hal-hal yang syubhat. Coba masih ingat enggak? Dulu itu ada namanya nada dan dakwah. Sing kemutan berarti ya tuwek mau. Ya. Dulu ada nada dan dakwah, kalau anak sekarang enggak kenal. Ya. Wis tuwek juga itu, yang nyanyi juga wis tuwek. Ya. Nada dan dakwah itu kan dulu sebagai bagian bentuk dakwah ceritanya, tapi dengan lagu. Tapi apa yang sampai hari ini dikenal? Lagunya, Pak, bukan dakwahnya. Yang disetel lagu judi misalnya gitu, tapi sambil gaple. Itu kan masalah. Ya. Ketika kemudian mengatakan kul huwallahu ahad, ya. Allah itu satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi sing nyanyi kuwi karo ya, karo nyembah tadi ngasih menyan. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Yang kadang-kadang jadi ketika kebenaran itu dicampur dengan yang syubhat, Pak, itu kebenarannya tenggelam, syubhatnya yang dikenal. Kita dulu juga mungkin masih akrab dengan istilah qasidah, ya. Dulu itu juga bagian dari nada dan dakwah itu. Qasidahnya dikenal, dakwahnya nggak sampai. Yang ada joget-joget, nyanyi-nyanyi tok gitu. Dulu sempat ada juga musik namanya gambus, ya kan? Ya, kalau kenal Nisa Sabian, kalau anak sekarang ya kira-kira kayak gitu. Tapi ya akhirnya apa? Kalau udah kenal berarti tuh Pak. Ya, itu akhirnya yang dikenal ya lagunya. Kelihatannya sholawat muji Nabi, tapi dengar ada komika yang menghina Nabi, diam aja. Padahal orang Lampung itu. Orang Kedaton katanya. Wahai alim mau Kedaton ya. Wis ketemu dong Pak Umay. Lu serius ini? Ya? Lu ketemu metok ora enggak berguna. Ambil orangnya. Bukan hanya ketemu rumahnya tok gitu. Lu itu di depan mata kita. Dan ini bagian dari yang juga penting, enggak boleh seorang mukmin itu ridho dengan hal seperti itu. Nabinya dihina, diem aja. Dan ini penting loh, Pak. Bagaimana kemudian kita itu lebih lebih mengutamakan yang benar tanpa mencampur aduknya dengan hal-hal yang batil tadi. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Karena efeknya apa? Taktumul haqqo. Akhirnya batilnya yang nampak, benernya yang kamu sembunyiin.
khawatir nyinggung, khawatir nggak pas, khawatir nggak enak dan lain sebagainya. Akhirnya yang benernya disembunyiin, yang batilnya yang ditampakkan. Akhirnya kebenarannya nggak tersampaikan. Pokoknya kalau mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil, itu mesti kebenarannya yang mendelep, Pak. Ya. Batilnya nanti yang justru nampak. Perhatikan aja. Loh, kita ini di dunia dakwah Islam itu sudah bukan hal baru, Pak. Dari sejak zaman dulu, Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk Mbah Ahmad Dahlan sampai hari ini. Itu dakwah sudah macam-macam, Pak. Dan sudah banyak yang mencoba dengan berbagai macam inovasi dan cara tadi. Tapi tadi kuncinya, ketika itu dicampur dengan yang syubhat atau dicampur dengan yang batil bahkan, nanti yang benar itu mendelep, batilnya yang nampak. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Dan ini harusnya menjadi perhatian seorang mukmin, karena kita tidak boleh ridho dengan hal yang seperti itu. Wa qad naha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang anir ridho bihalil kufari wal fusak, untuk ridho terhadap orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir dan juga orang-orang fasik. Ya. Dan Allah menegaskan bahwa Allah tidak ridho dengan yang seperti itu. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian ridho kepada mereka. Dan jika kalian ridho kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak pernah ridho kepada orang-orang yang fasik. Imam Asy-Syaukani mengatakan, wal maksud min ikhbarillahi ta'ala bi adami ridhahu anhum nahyul mu'minin an dzalika. Li'anna ridho ala ma la yardallahu alaihi mimma la yaf'aluhu mu'min. Allah di sini menghabarkan tidak bolehnya seorang mukmin itu ridho terhadap apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Seorang mukmin itu harusnya keridhoannya sejalan dengan keridhoan Allah. Apa yang Allah ridhoi maka kita ridho. Apa yang Allah tidak ridho maka kita juga harus tidak ridho. Tidak boleh kita ridho terhadap apa yang tidak Allah ridhoi. Ya. Karena yang demikian itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Ya. Dan ini penting untuk diperhatikan. Makanya nanti di dalam kaidah syariat, ya, ada sebuah kaidah. Ar-ridho bil maksiyati maksiyatun, war-ridho bil kufri kufrun. Ridho kepada kemaksiatan itu kemaksiatan tersendiri. Dan ridho kepada kekufuran itu juga merupakan kekufuran. Ridho dengan maksiat itu adalah sebuah kemaksiatan. Dan ridho dengan kekufuran itu adalah sebuah kekufuran. Sehingga tidak boleh seorang mukmin itu ridho dengan kemaksiatan atau dengan kekufuran atau dengan kesyirikan atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai bahan introspeksi diri bagi kita. Disebutkan dari Abdullah bin Syamid, ya. An abihi kana yuqalu min man radhiya bil fiski fahuwa min ahlihi wa man radhiya ayyusallahu lam yurfa' lahu amalun. Disebutkan dari Abdullah bin Syumaid, dari ayahnya. Dikatakan bahwa barang siapa yang ridho dengan kefasikan, maksudnya kemaksiatan, maka dia adalah bagian dari pelaku kemaksiatan itu sendiri. Dan barang siapa yang ridho kepada kemaksiatan yang dilakukan, maka amalnya tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita hati-hati, Pak. Allah sendiri menyebutkan di dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Disebutkan di dalam ayatnya, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Selama apa? Di antaranya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama kalian mau memerintahkan yang ma'ruf dan menghalangi dari yang mungkar. Itu kalian sebaik-baik umat. Kalau tidak, berarti kalian bisa tidak termasuk sebaik-baik umat tadi. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk dihati-hati. Kalau tidak termasuk yang baik, berarti yang buruk. Karena ridho dengan keburukan itu keburukan tersendiri. Ridho dengan kemaksiatan itu adalah kemaksiatan itu sendiri. Dan ini bagian dari yang penting untuk dihati-hati. Ada seorang laki-laki, disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki yang memuji terkait dengan pembunuhan Utsman. Jadi istilahnya beranggapan positif terkait dengan terbunuhnya Utsman tadi di hadapan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini salah seorang di kalangan ulama dari kalangan tabi'in. Faqala lahu Syafi'i rahimahullah. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada orang itu, sungguh engkau telah berserikat di dalam pembunuhan Utsman. Ya. Syarakta fi damihi faja'ala ar-ridha bil qatli qatla. Maka ridho terhadap sebuah pembunuhan itu seperti dia sendiri yang melakukan pembunuhan. Al-Qurtubi rahimahullah juga menyebutkan, wa hadhihi mas'alatun udma. Perkara ini adalah perkara yang besar. Haitsu yakunu ridho bil maksiyati maksiyatun. Karena ridho terhadap sebuah kemaksiatan itu adalah kemaksiatan juga. Sehingga tidak boleh seorang mukmin itu menganggap remeh perkara ridho dengan hal yang tidak diridhai oleh Allah tadi. Bahkan salah satu di antara indikator keimanan itu adalah ketika seorang mukmin itu apa-apa yang dia ridhoi sejalan dengan apa yang diridhoi oleh Allah, dan apa-apa yang dia benci sejalan dengan yang dibenci oleh Allah. Maksudnya kalau yang dia benci itu adalah bagian dari yang dibenci oleh Allah, dan apa yang dia ridho itu sebagaimana yang diridhoi oleh Allah, itu adalah indikator keimanannya. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Maka tolok ukur baik buruk, tolok ukur benar salah, tolok ukur memper ora memper, itu harusnya syariat yang jadi tolok ukurnya. Contoh, dalam sebuah hadis Nabi juga menyebutkan bahwa Allah itu menyukai bersin, tapi tidak suka angop. Angop itu apa? Menguap. Ya. Allah itu menyukai bersin, tapi Allah tidak menyukai menguap. Meskipun dua-duanya diperintahkan untuk ditutup. Bersin juga disunahkan untuk ditutup dan dikecilkan suaranya. Menguap juga sama, diperintahkan untuk ditutup dan dikecilkan suaranya, bukan malah wah, bukan malah sak gede-gede nih, bukan begitu, ya. Bukan berarti kalau bersin atau wahing itu dikeras-kerasin, asing gitu, ya. Bukan berarti langsung boleh seperti itu dikeraskan sekeras-kerasnya, ya. Sunnahnya itu ditutup, dikecilkan suaranya, ya. Sama-sama diperintahkan untuk ditutup, tapi yang satu disukai, yang satu dibenci. Sedangkan gara-gara pandemi kita kemarin ini, kita jadi nggak suka sama yang bersin, tapi biasa aja lihat yang nguap. Ini contoh nih, sekedar contoh aja, ya. Sekedar contoh aja. Hanya gara-gara pandemi kemarin, kita jadi nggak suka lihat yang bersin, ya. Padahal Allah suka. Tapi kita biasa aja lihat orang yang nguap, padahal Allah nggak suka. Lah terus pertanyaannya, bukti cinta kita sama Allah itu mana? Orang kalau menungso itu kalau lagi gandrung, Mbak, itu biasanya dia mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai.
Kan harusnya begitu. Dan dia membenci apa-apa yang tidak disukai oleh orang yang dia cintai. Itu bukti gandrungnya tadi kan. Bukti cintanya tadi. Ya. Begitu juga kalau kita mengaku cinta sama Allah, harusnya kita menyukai apa-apa yang disukai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Itu bukti cinta kita sama Allah. Dan ini bagian dari yang mendasar yang harus kita pahami. Yang kadang-kadang kita ini perlu didudukkan dulu ilmunya supaya kemudian kita itu menyukai dan tidak menyukai itu sesuai yang diperintahkan syariat. Harusnya kita senang kalau ada yang bersin. Kenapa orang bersin itu, Pak? Karena orang bersin itu mesti mengucapkan tahmid. Dan tahmid itu zikir, Pak. Alhamdulillah. Dan sunnahnya kita tashmitul atis. Untuk mendoakan orang yang bersin tadi itu. Dengan mengucapkan yarhamukallah. Ditambah lagi, ketika kemudian yang bersin sudah ditashmidkan tadi, setelah dia mengucapkan alhamdulillah tadi itu, dia disunahkan untuk mendoakan balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Bayangkan satu bersinnya, tapi 3 kebaikannya. Yang bersin mengucapkan syukur kepada Allah, yang mendengar ucapan syukur tadi mendoakan yang bersin mendoakan balik orang yang mendoakannya. Coba bayangkan, satu hal menyebabkan 3 kebaikan. Maka aneh kalau ada orang yang nggak suka lihat orang yang bersin. Ya, jangan-jangan petugas COVID itu. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Apa yang Allah sukai itu harusnya kita suka. Apa-apa yang Allah nggak suka, kita juga harus nggak suka. Dan itu perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi apa yang harusnya kita suka itu sejalan dengan apa yang disukai Allah. Jangan sebaliknya. Dan ini penting untuk dijadikan sebagai pegangan dan pedoman kita. Supaya kemudian kita tidak menyepelekan urusan cinta tadi, Pak. Karena gara-gara cinta itu seseorang bisa masuk surga. Gara-gara cinta juga seseorang bisa masuk neraka, Pak. Ya. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau itu bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka meletakkan cinta itu harus tepat. Ngefans, seneng, cenderung, cinta itu jangan sembarangan. Ngefans kok sama opa-opa Korea, jangan, Pak. Ya. Dia belum tentu masuk surga. Ngefans itu pada sahabat, ngefans itu bagus. Ngefans pada para ulama, itu ngefans bagus tuh. Ya. Supaya kemudian harapannya dia masuk surga, kita juga masuk surga. Karena nanti kita di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan kita suka tadi. Maka hati-hati meletakkan cinta dan suka kita tadi itu. Jangan sembarangan. Bahkan cinta itu juga salah satu di antara pilar ibadah kita kepada Allah. Salah satu dari 3 pilar itu. Seorang mukmin itu sempurna ibadahnya kepada Allah ketika didasari 3 pilar utama. Cinta, takut, dan harap. Seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, sholat misalnya. Dia sholatnya karena cinta kepada Allah, sehingga dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia berharap kepada Allah dari sholatnya tadi itu mendapatkan balasan dan juga pahala yang Allah siapkan nanti di akhirat. Sekaligus takut kalau seandainya dia melanggar perintah Allah, Allah akan menimpakan azab kepadanya, yang kalau Allah sudah mengadab seseorang maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi dalam satu ibadah, sekaligus 3 hal tadi itu harus ada pada ibadah kita yang menunjukkan kesempurnaan ibadah kita. Nggak boleh kemudian kita ibadah dengan salah satunya saja, nggak bisa, Pak. Sebagaimana ungkapan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah,
aku nggak layak masuk surgamu. Tapi aku juga nggak kuat masuk nerakamu. Lah karepmu ning ngendi? Nggak jelas itu namanya. Wong Nabi aja mengajarkan kalau kamu berdoa kepada Allah, maka berdoalah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan aku minta agar dijauhkan dari neraka. Cetho gitu permintaannya. Enggak mencela-menceli. Ya. Seorang mukmin itu orang yang tegas. Enggak mencela-menceli tadi itu. Jadi kalau mencela-mencela itu dipertanyakan keimanannya. Rasa dipilih, Pak. Sing mencela-mencela itu. Sing dipilih iki sing tegas, itu bukti keimanan. Ya. Bukti keimanan itu yang tegas tadi. Karena seorang mukmin itu diajarkan yang jelas-jelas tadi itu, enggak mencela-mencela. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Padahal di surga itu nanti tempatnya cuma dua, surga sama neraka. Enggak mau di surga, tapi juga enggak kuat kalau masuk neraka. Lah arep nang endi? Kan pertanyaannya begitu. Ya. Apapun amalan kita, jangan sampai kita enggak minta surga. Mosok amalane sithik njaluke mlebu surga, ra apa-apa. Daripada enggak minta, sok-sokan enggak minta giran masuk neraka, enggak kuat, ya kan? Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya ya. Demikian barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri. Karena yang kita bahas adalah kitab tentang amalan hati, maka memang ini terkait dengan amalan hati. Ridho itu kan amalan hati. Jangan sampai kemudian hati kita itu ridho pada kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.